Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahira Bayar Bandinung, nomor absen 9, saya dari kelas 9D. Saya membuat video ini bermaksud untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia, yaitu membuat video persuasif sebagai ajakan kepada masyarakat untuk tetap di rumah saja untuk memutus rantai penularan virus corona. Virus corona atau yang bisa disebut juga dengan COVID-19 adalah salah satu virus yang sedang menggegerkan dunia saat ini, termasuk di Indonesia. Lantas, apa sebenarnya virus corona itu? Virus corona adalah salah satu dari keluarga besar virus. Virus ini dapat menyebabkan penyakit pada manusia maupun hewan. Pada manusia, virus corona diketahui dapat menyebabkan infeksi pernafasan. Virus ini pertama kali ditemukan dan menyebar di kota Wuhan, yaitu di Cina, pada awal Desember 2019, yang sekarang telah menyebar ke 151 negara. Laporan dari WHO, sebanyak 176.511 orang sudah terinfeksi virus ini. Dan sebanyak 6.606 pasien dari penderita tersebut telah meninggal dunia. Para pejabat Cina mengatakan virus ini berasal dari makanan liar yang dijual di Huanan Seafood Market. Satu makanan yang dijual di Cina yaitu kelelawar. Bahkan ada salah satu dokter yang menyatakan bahwa virus corona ini berasal dari makanan-makanan yang tidak lazim, seperti yang dijual di Wuhan atau di Cina. Bahkan pada tanggal 1 April 2020, Bupati Ciamis, yaitu Bapak Herdiat Sunaria, telah menginformasikan kepada warga Ciamis bahwa sudah ada pasien positif corona. Orang ini adalah seorang pria berusia 72 tahun dinyatakan positif corona setelah menjalani tes. Seminggu yang lalu, dia mengalami stroke dan dijenguk anaknya dari Jakarta yang merupakan zona merah. Dari sinilah penularan virus corona itu terjadi. Menurut WHO, virus ini sudah bisa menyebar dari orang ke orang lain dari percikan dari mulut ataupun dari hidung penderita virus corona ini, yang kemudian percikan itu bisa mengenai benda-benda di sekitar orang tersebut. Kemudian orang lain bisa saja menyentuh benda itu, yang kemudian ia menyentuh mata, hidung, mulut, ataupun wajahnya. Atau bisa juga ia menghirup percikan itu. Dari sanalah terjadinya penularan virus corona. Seperti salah satu cuplikan ini. Lantas, apa saja gejala-gejala orang terkena virus corona? Mari kita simak video berikut ini. Vaksin dan obat untuk virus corona ini belum ditemukan, meskipun di luar sana ada berita-berita yang menyebutkan sudah ditemukannya virus corona, namun ini masih dalam tahap percobaan. Oleh karena itu, pemerintah menghimbau pada masyarakat agar bisa melakukan upaya untuk mencegah penularan virus corona ini. Di antaranya, menerapkan pola hidup bersih dan sehat, rajin mencuci tangan, dan tentunya dengan langkah-langkah yang benar seperti yang akan dijelaskan pada video berikut ini. Rajin berolahraga, menggunakan masker jika keluar rumah, menjaga jarak, serta melakukan social distancing. Apa itu social distancing?
Social distancing yaitu tindakan pembatasan untuk memperlambat suatu penyakit. Pemerintah menerapkan selama 14 hari untuk melakukan social distancing ini karena waktu itu dianggap cukup untuk memutus rantai penularan virus corona. Walaupun pada kenyataannya social distancing ini semakin ditambah dan semakin diperlama karena pada waktu itu merupakan waktu yang bisa menentukan kita terkena virus corona atau tidak. Terdapat beberapa cara pemerintah untuk menerapkan social distancing ini, yaitu seperti para pelajar SD sampai SMA yang mulai belajar di rumah, kemudian para mahasiswa ataupun mahasiswi juga mulai belajar di rumah, serta para pekerja mulai melakukan WFH atau work from home. Dengan adanya virus ini, pemerintah sangat menghimbau sekali kepada masyarakat untuk tidak berada dalam keramaian. Hal ini membuat para pelajar tidak bisa mengikuti ujian nasional seperti biasanya karena itu dapat mengundang keramaian. Seperti yang telah dikatakan oleh Bapak Syaiful Huda bahwa Kemendikbud dengan beberapa anggota DPR sudah melakukan rapat dan memutuskan bahwa UN untuk tahun 2020 ini dihapus karena ini adalah kegiatan yang berlangsung pada pandemi COVID-19 ini. Pemerintah menerapkan libur ini atau social distancing bukan berarti masyarakat bebas berpergian kemana-mana dan berlibur. Pemerintah menganjurkan libur ini agar masyarakat tetap di rumah saja untuk mengurangi kontak fisik dengan orang banyak, agar rantai penularan virus corona ini cepat terputus. Jika waktu social distancing ini tidak digunakan sebaik mungkin, ini akan sia-sia karena kita tidak memutus rantai penularan COVID-19 ini. Karena itu, pemerintah meminta masyarakat untuk patuh dan tidak berpergian kemana-mana kecuali untuk hal-hal yang darurat. Mari kita menjaga kebersihan, tidak melakukan kontak fisik dengan orang lain, rajin bercuci tangan, rajin berolahraga di rumah, makan buah-buahan dan sayur, dan melakukan social distancing. Jadi, yuk kita di rumah aja, karena dengan di rumah aja, kita bisa menyelamatkan nyawa orang lain. Dan yang terpenting, kita jangan stres, jangan panik, agar imun dari tubuh kita tidak berkurang. Dan jangan lupa berdoa kepada Tuhan agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Terima kasih, rupanya yang sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.